Nah, tentunya kawasan hutan itu harus bisa memberikan manfaat. Tadi setuju saya, karena ada 3 aspek yang paling mungkin harus bisa memberi manfaat dari hutan, yaitu aspek sosial bagi masyarakat, aspek ekonomi, perusahaan, dan juga lingkungan. Jadi kalau aspek sosial untuk masyarakat, pemerintah Presiden Jokowi juga sudah mempunyai program yang disebut dengan perhutanan sosial. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait antisipasi perubahan iklim dan menjaga polusi agar kita hidup sehat, kita menghadirkan bintang tamu Bapak Agus Yustianto, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Pak Agus sudah bersedia di Bincang Tipis-Tipis. Terima kasih, sama-sama. Pak, kalau mendengar kata pengelolaan hutan lestari, yang terbentuk dalam pikiran saya adalah sesuatu yang vital dalam hal menjaga pengelolaan perubahan iklim. Dan pendekatan seperti apa yang dilakukan sekarang, terutama pendekatan dalam hal skala lingkungan, ekonomi, sosial. Silakan iris tipis-tipis dulu, Pak. Iya, terima kasih. Memang betul fungsi hutan ini sangat vital. Apalagi hutan di Indonesia, maksud saya kawasan hutan yang dikuasai negara, itu sekitar 60% dari total lahan atau daratan di Indonesia. Jadi berdasarkan statistik yang ada, lebih dari 120 juta hektar kawasan hutan yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan yang ketiga terbesar di dunia setelah Brasil, Kongo. Dan tentunya hutan sesuai dengan fungsinya, ini bisa menjadi hutan produksi, untuk produksi, kemudian hutan lindung memang untuk tujuan perlindungan, dan hutan konservasi. Nah, kalau terkait dengan pengelolaan hutan lestari, tentunya ini merupakan terjemahan dari prinsip yang sudah diakui secara global, yaitu Sustainable Forest Management. Dan Sustainable Forest Management ini sudah digunakan oleh berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, tentunya kawasan hutan itu harus bisa memberikan manfaat. Tadi setuju saya, karena ada 3 aspek yang paling mungkin harus bisa memberi manfaat dari hutan, yaitu aspek sosial bagi masyarakat, aspek ekonomi, perusahaan, dan juga lingkungan. Jadi kalau aspek sosial untuk masyarakat, pemerintah Presiden Jokowi juga sudah mempunyai program yang disebut dengan perhutanan sosial. Nah, ini HTR bukan Pak, hutan rakyat dulu beda nggak itu? Bukan, berbeda. Ini yang ada di kawasan hutan. Jadi program perhutanan sosial itu memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat. Ya, selama ini sejak pengelolaan hutan secara intensif ya sekitar tahun 69 70-an, itu porsi terbesar diberikan kepada perusahaan. Mungkin lebih dari 80% areal-areal izin konsesi itu diberikan kepada perusahaan. Korporasi aja Pak. Korporasi, individu masyarakat ini boleh dibilang dulu nggak kebagian ya, kurang optimal. Kurang diperhatikan atau kurang optimal. Nah, sejak Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial, maka akses masyarakat diperbesar. Bahkan Presiden memberikan target seluas 12,7 juta hektar kawasan hutan itu akan dikelola oleh masyarakat. Itu targetnya. Jadi 12,7 juta hektar dari seluas 120 juta hektar secara keseluruhan. Nah, tentunya ini perlu
perhatian yang serius karena tidak mudah ya men-switch yang tadinya sebagian besar itu dikelola oleh perusahaan, kemudian sekarang diberikan kepada masyarakat. Ya. Nah ternyata dalam kebijakan perhutanan sosial tentu ada ekses-ekses ya, itu wajar lah. Nah ini ya tentunya kita akan memitigasi ekses-ekses yang intinya melalui program perhutanan sosial ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, itu dari aspek sosial. Coba apa dulu Pak, konkretnya aksi yang dilakukan masyarakat di kawasan yang 12 jutaan hektar itu apa saja itu Pak, biar pemirsa kita paham gitu. Ya, jadi masyarakat diberikan izin, ya, izin untuk bisa mengelola hutan. Nah, izinnya itu bisa melalui hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan adat, hutan desa, dan kemitraan lingkungan. Jadi lewat 5 skema izin ini, masyarakat bisa mengajukan ya kepada pemerintah untuk mendapatkan izin tersebut. Cara mendapatkan cuan di situ atau manfaat seperti apa? Nah, itu barangnya. Mereka diberikan hak pengelolaan, ya, hak pengelolaan atau izin pengelolaan, ya. Hutan, misalnya hutan desa. Ya, hutan desa, contoh dulu. Yang tadinya tipis-tipis dulu. Desa ini nggak semua desa punya hutan desa, bahkan malah mereka punya tanah apa itu untuk lurah itu. Tanah ulayat, bukan, yang tanah bengkok. Iya. Kan kalau tahu tanah bengkok. Tapi sekarang kalau itu dalam kawasan hutan kita berikan izin resmi di hutan desa. Nah itu bisa dikelola oleh kelompok tani hutan, bahkan melalui koperasi, dan itu bisa melakukan kegiatan produksi, ya, produksi kayu, hasil hutan bukan kayu, kemudian jasa lingkungan. Paling tidak ada 3 itu, tapi bisa yang lain juga. Ya. Nah tentunya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengelola dan memanfaatkan tentunya, ini akan meningkatkan kesejahteraan ya dari aspek ekonomi. Jadi udah langsung terkait dengan aspek ekonomi. Karena kita tidak bisa menyatakan bahwa semua hutan tidak boleh dikelola. Ini harus dikelola negara. Ya, jadi kita memberi kesempatan seluasnya kepada masyarakat untuk ikut mengelola, tapi harus melalui izin hutan perhutanan sosial. Jadi yang disebut hutan itu, narasi hutan nggak begitu ekstrim lagi buat kalau kan kita hutan lindung, kita mau apa takut gitu ya. Sekarang udah ini apa lebih. Nah itu untuk hutan produksi bisa dimanfaatkan untuk produksi ya. Tapi mungkin boleh jadi ada dana desa juga bisa juga nanti. Bisa jadi, kan Pak? Bisa. Jadi kok ya kan mereka juga dapat dana desa tuh. Iya. Sekarang ada dapat izin, ya silakanlah dimanfaatkan. Betul ya. Pak. Ya, itu intinya agar masyarakat diberi manfaat melalui kesejahteraan. Itu dari skala sosial. Itu langsung bukan hanya sosial, ekonomi juga. Iya. Sekaligus itu. Sekaligus. Nah, kemudian tentunya ada satu aspek lagi, aspek lingkungan atau ekologi. Kalau Pak, ekonomi dulu untuk perusahaan dulu Pak, agar perusahaan juga bisa, katakanlah kayak perusahaan-perusahaan di bidang kertas, agar bisa aspek ekonomi dalam si korporasi itu Pak, tipis-tipis dulu ini. Ya, sampai saat ini izin-izin konsesi masih lebih besar dikuasai oleh perusahaan. Ya. Jadi bukan mereka serta-merta dimatikan, tidak, karena kita juga tahu bahwa perusahaan ini sejak zaman dulu sudah terkait dengan industri. Jadi hutan sebagai sumber bahan baku harus tetap bisa memberikan supply kepada industri. Iya Pak. Nah ini juga akan kembali kepada pendapatan negara. Ya. Karena industri turunan dari kayu itu kan banyak sekali. Furniture, kertas, tisu. Iya. Ya, orang tidak sadar bahwa itu hasil hutan. Ya. Dan hanya di tropical forest atau di hutan hujan tropis yang mudah tumbuh. Jadi kita harus bersyukur. Kalau di temperate seperti di Eropa itu puluhan tahun baru bisa jadi pohon yang besar. Kalau kita
mungkin nggak sampai 10 tahun udah jadi pohon yang bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi itu keunggulan kita dibandingkan negara-negara temperate. Nah, tentunya aspek ekonomi untuk perusahaan ya tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan kita siapapun yang mempunyai niat untuk melakukan pengelolaan hutan tentu akan diberikan izin setelah dilakukan penilaian, verifikasi dan sebagainya. Nah, sekarang tentu pernah mendengar isu yang menarik, yaitu jualan karbon. Oh iya. Nah, apa itu Jadi, Pak? Ini jualan karbon. Hutan ini ternyata bisa menjadi instrumen untuk jualan karbon. Coba Pak, diiris tipis-tipis dulu ini Pak, biar ini. Jadi gini. Cara mendapatkan cuan dari jual karbon ini dulu. Nah, ketika kita menanam pohon, ya kita asumsikan ada pohon. Pohon itu tumbuh. Nah, dalam masa pertumbuhan melalui proses yang disebut dengan fotosintesa, ya, itu dia akan menyerap karbon. Jadi justru pohon itu menyerap karbon ketika tumbuh, bahkan besar sampai ditebang. Ketika ditebang pun, ya, itu karbonnya tidak hilang selama dia tidak terbakar atau terdekomposisi. Jadi sejak ditanam sampai masa tebang terus kemudian ditebang, selama tidak terbakar dan tidak terdekomposisi, maka tidak ada emisi karbon atau emisi gas rumah kaca. Ya, artinya hutan itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk menyerap karbon atau mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, ini yang sedang jadi isu di dunia ketika banyak negara-negara maju terutama melakukan emisi gas rumah kaca. Mereka kemudian mempunyai kewajiban sekarang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution atau target-target NDC, ya, karena itu semua negara mempunyai target. Bahkan negara maju sejak zaman Kyoto Protocol itu sudah mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi. Kalau dia tetap mengeluarkan emisi, dia harus memberikan kompensasi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi melalui perdagangan karbon. Jadi hutan di kita ini bisa mendapatkan sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca atau SPE GRK. Nah, kalau sudah dapat sertifikat ini, nah inilah sertifikat yang bisa diperdagangkan. Itu yang disebut perdagangan karbon. Itu bisa dapat dolar dari situ ya? Iya, dapat cuan tadi. Iya, cuan. Jadi judulnya saya bikinkan mendulang emas dari jualan karbon ya, dapat cuan dari jual karbon ya. Dan itu potensinya ada di Indonesia. Kenapa? Ya kan cepat sekali tumbuh. Berarti kan kalau dihitung misalnya baseline-nya saat ini ya, mungkin dalam 5 tahun itu cepat sekali tumbuh. Iya, betul. Ya. Kita bisa dapat uang dari proses pertumbuhan itu. Iya, jadi bisa dihitung penyerapan karbonnya. Nah, itu kita bisa dapat uang dari situ setelah dilakukan verifikasi, kemudian mendapatkan sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang beli itu siapa Pak? Nah, ini menarik atau apa nih? Dulu sudah ada perdagangan karbon itu secara voluntary, ya. Tapi itu basisnya di luar negeri. Nah, Indonesia ini kan sekarang akan mengatur itu semua. Ya, bukan kita ngikutin aja yang ada, tapi setelah kita menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca atau NDC tadi, ya, maka kita akan mengatur. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Semua entitas karbon ini harus terdaftar atau didaftarkan dalam sistem registry nasional atau SRN. Ya. Nah, setelah mereka mendaftarkan, kemudian divalidasi, verifikasi, kalau sudah selesai, mereka akan dapatkan sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca tadi. Nah, dari sertifikat inilah ini bisa diperjualbelikan di bursa efek, ya. Ya, jadi karbon itu dianggap sebagai komoditas.
Iya. Jadi kayak bursa komoditi yang lain ya, itu karbon sebagai komoditas sehingga bisa diperjualbelikan Di bursa efek. di bursa efek maupun di bursa komoditi. Nah ini rencananya kita akan segera meluncing bursa karbon istilahnya, ya dalam waktu dekat ini. Itu sudah perintah dan arahan dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi kita nanti nih Pak Agus Yustianto ini meraup cuan dari jual karbon. Betul. Nah, tapi semua harus diatur. Oleh karena itu, kita sedang menyiapkan peraturannya, regulasinya. Makanya Bapak bilang tadi, kalau dengar tadi Bapak bilang tadi sustainable itu kan keberlanjutan itu tadi menarik. Jadi akan terus sustainable berkesinambungan. Cuan pun berkelanjutan, ya kan? Nah itulah kelebihan dari sumber daya hutan karena bisa berkelanjutan. Karena cuan pun berkelanjutan, iya kan? Cuan pun harusnya berkelanjutan, harusnya tuh ya. Cuman kadang-kadang kita tapi menarik ini Pak, ini saya iris tipis-tipis di jualan karbon ini udah paham. Sekarang ke skala ini dulu Pak, skala lingkungan, karena kita juga jangan karena cuan juga ya hutan gundul mengakibatkan banjir di kemarau, banjir di hujan, musim hujan, kering kerontang di musim kemarau. Kalau ini itu gimana Pak? Ya, jadi selain fungsi sosial tadi ekonomi sudah terakhir nih ini soal fungsi ekologi ya. Jadi pohon tadi ya, karena kalau kita ngomong hutan pasti ngomong pohon yang skala kecilnya. Ketika tumbuh dia menyerap karbon. Selain itu juga perakarannya dia juga bisa menahan erosi. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan tanah yang gundul atau tidak berhutan, itu kan air itu bisa mengalir meluncur dari gunung langsung ke bawah, dan itu menyebabkan banjir dan sebagainya. Ada banyak kejadian. Tapi kalau kita menanam pohon, terutama di daerah hulu, pegunungan, di pegunungan itu akan pohon ini mampu diperakarannya mampu menyimpan air, menahan air. Jadi tidak serta-merta langsung meluncur. Nah ini kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya, bahwa kita dengan sumber daya hutan ini sebenarnya bisa mencegah erosi, mencegah banjir dan sebagainya. Namun ya sekali lagi banyak orang yang tidak sadar tentang fungsi hutan tersebut, sehingga mereka menebang hutan itu seenaknya sendiri. Bahkan merasa misalnya dia punya pekarangan atau punya lahan, itu kan punya saya yang saya tebang suka-suka saya. Nah, itu kita atur semua boleh ditebang, nggak ada yang melarang ditebang, tetapi harus sesuai dengan fungsinya dan diatur dengan mempraktekkan atau mengimplementasikan prinsip Sustainable Forest Management atau pengelolaan hutan lestari. Karena banyak juga nih Pak, bagaimana Bapak menjawab nada miring di masyarakat luas, karena hutan di hulu katanya ditanamin sawit gitu-gitu kan. Ini kan baru isu dangkal. Akhirnya gelondongan kayu-kayu dari hulu itu kalau banjir bandang itu menghantam hilir yang dihuni masyarakat. Gimana Pak? Ya, kalau dulu mungkin kesadaran terhadap kerusakan lingkungan belum terlalu besar seperti sekarang ya. Sekarang setelah mengalami sendiri, terutama masyarakat yang mengalami banjir bandang, terus ada erosi dan sebagainya, bencana lain. Nah, mereka umumnya sudah mulai sadar bahwa hutan ini harus dijaga. Jadi menebang hutan pun juga ada aturannya gitu. Sehingga itu sudah menjadi kebutuhan. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, di Jawa saja. Ya, di Jawa ini kan banyak daerah-daerah yang memang dibuka juga memang. Bahkan mungkin contohnya di Popunjur ya, Bogor, Puncak Cianjur. Itu kan bukan hanya dibuka untuk ditebang pohonnya, tetapi juga menjadi pemukiman misalnya. Ya kan? Begitu datang hujan nggak ada penahan tadi seperti Bapak datang bilang hujan tadi. tidak ada yang bisa menahan air. Ketika
kalau dibandingkan dengan pohon. Nah ini mulai ada kesadaran, dan ini juga dapat kita lihat masyarakat pun juga sudah mulai banyak menanam pohon karena tahu manfaatnya. Ya. Enggak, maksudnya Pak, kan kita tidak bisa mengandalkan kesadaran masyarakat, tapi juga sudah intervensi kita pemerintah di situ. Maksudnya intervensi itu maksud saya Pak. Intervensi pemerintah itu melalui peraturan, ya, itu. dan kebijakan. Kalau peraturan jelas, ya tadi saya sampaikan di hutan lindung tidak bisa nebang sembarangan. Ya, betul. Ya. Hutan konservasi bisa ditebang pun sangat terbatas karena lebih diarahkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan. Di hutan produksi bisa. Contoh di Jawa itu juga dibagi berdasarkan fungsinya juga, sehingga untuk hutan lindung tetap kita harus jaga, dan ini harus disampaikan kepada masyarakat, dan kita juga memberikan instrumennya. Ya. Dan kita tidak menutup mata bahwa kayu ini bisa mendapatkan cuan. Jadi orang tuh bisa mendapatkan cuan dari jualan kayu atau bahkan hasil hutan lainnya. Menggiurkan lah Pak. Menggiurkan. Nah itu kita atur. Jadi contohnya misalnya di hutan lindung, boleh dilakukan pemanfaatan hutan, tetapi hanya skala kecil untuk hasil hutan bukan kayu. Iya kan? Contoh hasil hutan bukan kayu itu apa? Madu. Iya, ada. Sarang burung walet. Ya. Terus banyak lah yang bisa dimanfaatkan. Kemudian di kawasan konservasi, di hutan konservasi maksud saya bisa ada kegiatan jasa lingkungan, misalnya ekoturisme. Ya, wisata lingkungan. Wisata alam. Wisata alam. Nah, itu diperbolehkan, izin diperbolehkan, tapi kita harus mengatur, membatasi mana yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak seenaknya semua dimanfaatkan. Nah itu regulasi dan juga instrumen yang disiapkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan. Ya seperti tadi ada kebijakan perhutanan sosial, terus ada kebijakan rehabilitasi daerah alayan sungai dan lahan, ya kan? Nah itu juga kita mendorong masyarakat untuk bersama-sama melakukan rehabilitasi. Kemudian penanaman mangrove, ya, penanaman gambut. Ya. Kenapa? Karena mangrove dan gambut ini termasuk yang bisa menyerap emisi berkali-kali lipat dibandingkan lahan biasa. Nah ini semua program-program ini sudah diluncurkan oleh pemerintah dan juga insya Allah didukung oleh masyarakat. Ini Pak, jangan sampai nanti karena menggiurkan, lantas tadi ini hutan kita jadi rusak. Tingkat kerusakan hutan kita Pak, dalam pengamatan Bapak di lapangan seperti apa Pak gambarannya Pak? Ya, mungkin Anda pernah dengar bahwa kita dituding ya menjadi negara yang melakukan deforestasi besar-besaran. Ya. Jadi yang mau kita iris tipis-tipis, jangan sampai paru-paru dunia itu cuma slogan-slogan enak di kuping gitu loh Pak. Betul. Pak Dirjen. Jadi kita harus mengakui bahwa kejadian kerusakan hutan itu pernah ada, ya kan? Apalagi ketika ada izin HPH mungkin itu sangat intensif, dia menguasai ratusan ribu hektar, bayangin, dan itu sangat mungkin terjadi kerusakan. Sekarang masih tetap ada, tapi kita akan mengatur lebih ketat, ya. Dan kita punya target mengurangi laju deforestasi. Alhamdulillah, ya, sejak tahun 2015 kita sudah bisa menekan laju deforestasi secara signifikan. Yeah. Mungkin kalau tahun 2000-an atau sebelum tahun 2000-an itu laju deforestasi itu bisa setahun tuh bisa lebih dari 2 juta hektar. Bayangkan 2 juta hektar tuh rusak gitu loh. Nah, dengan berbagai program yang ada tadi, kebijakan yang tadi, rehabilitasi das, restorasi mangrove, restorasi gambut dan sebagainya, itu bisa kita tekan, bahkan sudah sangat signifikan dari 2 juta lebih sekarang hanya sekitar 100.000 hektar per tahun. Ya tentu kita tidak bisa menolkan ya deforestasi itu. Kenapa?
Ya karena hutan itu masih dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang banyak, ya. Jadi tetap akan ada kegiatan, tapi kita melalui corrective action, ya, atau kebijakan yang dilakukan secara korektif itu bisa menekan, ya, termasuk kebakaran hutan dan lahan, ya. Ya, musim Dulu kemarau tahun 2015 mungkin Ya, kita pernah merasakan bagaimana kabut asap ada di mana-mana. Riau, Jambi dulu sampai Riau, Jambi, Kalimantan dan Ya, sebagainya, bahkan negara tetangga Singapura tuh comel banget tuh memblame saja, menyalahkan kita. Tapi kalau oksigen yang kita kirim nggak dia itu dan polusi sampai baru. ketika dia tenang-tenang aja dia nggak ngitung oksigennya sudah kita kirim. Tapi ya sudahlah, tapi ini untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan global kita luncurkan berbagai corrective action tadi, termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan alhamdulillah bisa dibuktikan dengan angka statistik, ya, ini bukan sekedar retorika, itu bisa dibuktikan karena negara-negara lain pun juga bisa mengecek benar nggak laju deforestasi kita menurun, bisa dengan metode yang sangat canggih lewat remote sensing atau lewat satelit mereka bisa memotret kita Jadi bergerak. kebakaran hutan juga bisa dilihat. Bisa dilihat, ya. Makanya kita bisa meyakinkan dan kita melalui corrective action ini bukan hal yang mudah, itu kita membangun sistem, ya. Sistem sehingga semua orang tuh bertanggung jawab untuk bisa mencegah kebakaran. Jadi Sekarang bisa bandingkan, kebakaran hutan ternyata terjadi di mana-mana. Nggak usah saya sebut, ya, di Australia, di Amerika, dan jauh lebih besar daripada kita. ya betul, Pak. Tapi Kewalahan kenapa? juga mereka memadamkan. Malahan mereka memadamkan. Bukan kita terus bilang rasain loh, tapi kita ya harus membantu karena itu juga paru-paru dunia. Kita harus bersama. Bagaimana, Pak? Ada juga suara dari daerah, Pak. Mereka tidak bisa menanami kawasan, padahal hutannya udah nggak ada, Pak. Pohonnya sudah tidak ada, dia cuma hamparan. Kalau tidak digunakan untuk nanam sayur mayur, hortikultura. Tapi dia masuk kawasan hutan. Jadi ada juga tanda kutip keluhan dari beberapa kepala daerah agar kawasan-kawasan walaupun hutan lindung, kalau kayunya sudah nggak ada, apa salahnya kita tanaman horti atau tanaman pangan di situ, Pak? Bisa, makanya melalui social forestry, mungkin pernah tahu metode agroforestry, ya kan? Agroforestry itu ya kita bisa menanam tanaman pokoknya pohon, tapi juga dengan tanaman pertanian. Jadi itu dimungkinkan dan itu sudah dipraktekkan ratusan tahun. Ya, itu yang kita gali. Oh, kayu tetap harus ditanam juga. Tapi tetap kayu harus ditanam. Nah, di sekitarnya sambil menunggu pohon kayu tumbuh besar, kita bisa menanam semangka, tanaman pangan, pertanian atau pangan. Dan itu sangat mungkin. Dan di Jawa sudah dilakukan sejak zaman dulu. Nah, itu yang kita perbaiki sistemnya sehingga hasilnya lebih produktif, itu saja. Oke, jadi pengelolaan perubahan iklim itu semuanya bersumber pada kelestarian hutan semua, ya, Pak? Di antaranya melalui kelestarian hutan. Tapi jangan lupa, ya, kita juga harus mengurangi emisi dari industri. Jangan berarti kita bisa mendapatkan kompensasi dari hutan terus mau seenaknya aja. Ya, Anda juga harus mengurangi emisi gas rumah kaca dong. Ya kan, negara-negara maju. Iya. Ya, terserah Anda mau pakai teknologi yang mahal dibandingkan menanam pohon, lebih murah, jauh lebih murah. Kalau pakai teknologi untuk misalnya industri, kan ada teknologi untuk menyerap asapnya itu, sangat mahal dia gunakan. Bisa saja, tapi sangat mahal. Makanya paling efektif ya dengan menanam pohon. Oke, terakhir nih, Pak, soal Indonesia Volume Net Sink, sedikit aja. Ya. Gimana, Pak, sampai 2030 dalam hal pengurangan gas rumah kaca tadi, Pak, emisi tadi, itu silakan dulu, Pak, terakhir. Ya, Volume Net Sink itu konsep yang kita angkat menjadi program. Kenapa? Karena itu kelebihan dari forest and other land uses ya, untuk menyerap emisi gas rumah kaca, sehingga kita angkat dan kita yakinkan. Seperti saya bilang tadi, bahwa ketika kita menanam pohon, maka
otomatis dia akan menyerap emisi gas rumah kaca, ya kan? Jadi kemudian ketika ditebang dan menjadi produk kayu dan turunannya, mulai dari furniture lah, tisu lah, kertas lah, apapun yang dari produk kayu itu, selama tidak terbakar dan terdekomposisi, itu karbonnya tetap ada. Misalnya furniture ini diekspor ke Eropa, ke lintas negara, selama digunakan seperti ini tetap ada karbonnya. Nah, terus nanti kita nanam lagi, kita serap lagi. Nah, itu makanya kita sebut net sink. Jadi penyerapan dan emisinya itu paling tidak netral atau bahkan lebih besar penyerapannya. Nah, ini program unggulan kita yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita serius. Sehingga kita harapkan tahun 2030 net sink tadi itu sudah terjadi.